Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kembali lagi di channel yang tayang setiap hari Kamis, insya Allah ya mak, saya usahakan selalu tayang setiap hari Kamis. Dan channel ini, channelnya isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga yang suka ngomongin apa aja, terutama tentang hemat menghemat pengeluaran uang belanja. Dari awal video sudah disuguhkan dengan potongan-potongan ayam, seperti biasa ya mak, mulai lagi ke rutinitas. Ya meskipun kemarin saya tayangnya adalah kegiatan bersih-bersih, tapi food prep tetap saya lakukan ya mak, supaya mama nggak bosan. Jadi kok food prep melulu isinya dapurnya begitu-begitu lagi, aduh mana nggak ada perabot yang kekinian lagi kan. Mohon maaf ya mak. Jadi ya mudah-mudahan lah, ini sih saya dapur apa adanya aja. Dan ya ini belanjanya banyak ayam melulu, ini kenapa ya, karena ini persiapan Idul Adha kemarin ya mak. Jadi memang biasanya saya suka masak 5 menu kalau lebaran, tapi berhubung masih ya gimana gitu lebarannya tanpa orang tua ya. Jadi saya beli untuk 2 menu aja, rencana untuk membuat opor dan sambal goreng kentang. Gimana caranya sih setiap tanggal tua kita tetap bisa bertahan gitu ya mak. Ini kan saya belanjanya juga lumayan banyak ya ini. Untuk lumayan banyak bukan karena untuk persiapan seminggu ya mak, jadi lebih banyak ke persiapan lebaran. Tapi karena budgetnya budget mingguan, belanja mingguan, jadi ya mau nggak mau lah saya pakai budget yang udah biasa saya belanjain buat belanja mingguan. Jadi memang budget lebaran ini nggak dikhususkan, khusus lebaran yang ini aja nih, karena nggak tahu deh pokoknya udah tahu bakalan lebaran minggu depannya gitu ya, tapi saya tenang-tenang aja gitu, nggak ada persiapan ini, nggak ada persiapan itu. Jadi terkesan serba mendadak aja. Dan pasti yang namanya lebaran Idul Adha, kulkas kita bakal dipenuhi oleh daging-daging gitu ya mak. Jadi ini saya sengaja banyakin stok ayam karena pasti nanti ada lidah kita merasa titik bosan sama daging. Jadi belum lagi kita mikirin kalau tiap hari makan daging ada efeknya gitu nanti ya mak. Jadi ya diseimbangkan aja lah, hari ini daging, besoknya ayam, besoknya lagi daging atau telur gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terus menerus menghabiskan stok daging, seminggu menunya daging terus. Nah itu jangan sampai begitu ya mak, kalau bisa divariasikan. Nah ini udah selesai nih, yang basah-basahnya mau saya amankan dulu karena nanti ada pasukan lagi yang harus di food prep. Ada betulnya juga besar kecilnya gaji itu seringkali pengaruh terhadap cara mengelola kita ya mak. Apalagi kalau misalnya gajinya tuh udah tetap gitu ya, tapi kebutuhan hidup tetap naik dan turun. Buat yang gajinya kecil, pasti ada lah kesulitan gitu untuk menabung atau menyimpan uang untuk kepentingan misalnya seperti dana darurat, dana pensiun, biaya sekolah, biaya kuliah, membeli mobil gitu ya mak. Tapi ada juga yang bahkan sebelum habis bulan sudah habis uangnya. Belum lagi tiap-tiap keluarga pasti kepengen ada rencana gitu untuk liburan, punya mobil sendiri, rumah sendiri, membiayai anak sampai kuliah, pensiun gitu ya mak. Jadi macam-macam deh kepentingan dan kebutuhan kita selama berumah tangga. Nah rencana itu kan pasti butuh uang yang tidak sedikit. Sedangkan mencari tambahan juga bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Tapi bukan berarti juga gaji kecil tidak bisa berhemat. Makanya kita harus ketahui dulu penyebab yang bikin kita suka gagal berhemat. Apa aja itu? Simak terus videonya sampai tuntas ya. Penyebab pertama menurut saya, ini yang saya juga kadang suka merasakan ya mak, itu adalah malas membuat anggaran atau malas membuat komitmen terhadap jumlah uang yang kita keluarkan setiap bulan. Dan juga suka menunda
penghematan. Jadi misalnya kita udah terlanjur makanannya beli nih di restoran atau online gitu ya, terus besok udahlah kalau tahu kayak gini mendingan masak aja sendiri di rumah. Tapi keesokan harinya kita malah gagal gitu, malah lupa telat bangun, terus akhirnya malas masak dan akhirnya beli lagi makanan online. Nah, seperti itu adalah penyebab yang paling sering saya rasakan juga. Yang kedua adalah impulsif buying. Apa itu? Belanja impulsif artinya kita beli barang langsung tanpa rencana. Jadi misalnya kita lagi belanja di supermarket atau di tempat dagang sayur gitu ya Mak. Kita nggak ada rencana, tahu-tahu lihat bahan itu, oh iya nggak ada ya untuk stok di rumah. Padahal kita nggak ada planning untuk beli itu. Kita langsung beli gitu. Terus ada diskon gede misalnya di supermarket, padahal produknya kita nggak butuh-butuh banget, karena diskon langsung dibeli. Seperti itu ya Mak. Kebayang kan kalau terus menerus seperti itu, memang kita punya catatan sendiri dari rumah. Tapi kalau kita tetap impulsif saat berbelanja, maka di kasir kita pasti akan mengalami over budget. Sebagian orang pasti punya pemikiran, mumpung masih muda, masih sehat, waktunya juga masih banyak. Jadi kalau misalnya gajian datang, digunainnya hanya untuk bersenang-senang, kayak belanja banyak barang-barang. Padahal pemikiran seperti itu keliru ya Mak, karena bisa bikin seseorang nih bisa menghabiskan lebih banyak uang dan waktu hanya demi kesenangan sesaat aja. Padahal manfaatnya nggak ada untuk masa depan. Tapi bukan berarti kita dilarang bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita, hasil jerih payah suami. Tetap perhatikan saja jangan sampai kesenangan dan berbelanja kita itu berlebihan, agar kondisi keuangan kita tetap baik dan pengelolaan keuangan kita bisa berhasil. Penyebab yang satu ini biasanya sedikit agak melekat pada diri kita karena kebiasaan hidup atau kebawa gengsi gaya hidup lingkungan kita berada ya Mak. Baik itu lingkungan rumah ataupun lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan. Jadi untuk mengatasi penyebab yang seperti ini, lebih baik sebelum membeli, sebelum belanja, kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apakah kita perlu banget gitu barang yang satu ini. Kalau memang nggak diperlukan, tulisin aja listnya itu ke wishlist gitu ya, di kertas gitu, simpan di dompet. Itu sewaktu-waktu kita punya rezeki lebih, kita baru bisa memenuhi keinginan belanja kita itu. Garis merahnya adalah jangan sampai kita belanja berlebihan hanya untuk memberikan kesan bahwa kita hidup tidak berkekurangan. Nah, by the way, ini semua pasukan belanjaan sudah masuk semua ya Mak ke kulkas. Dan mohon maaf nih, kulkasnya belum saya rapikan, masih dengan tampilan seperti ini. Dan ini semua ayamnya sudah masuk. Jadi saya beli ayam itu sekitar Rp150.000 ya. Udah termasuk dengan ati ayamnya. Kalau ini sih hanya cemilan aja ya Mak, persediaan cilok nih. Dan ini semua ada juga dari belanja mingguan beberapa minggu yang lalu juga. Ini seperti ikan asin. Dan ini tempe juga udah masuk, cabai udah masuk. Saya pikir kayaknya nanti kalau bikin sambal goreng kentang hanya pakai cabai merah aja ya Mak, nggak pakai cabai domba, agar perut aman dan ya demi kesehatan aja lah, supaya nggak cepat sakit ya. Nah ini seperti ini aja nih, jadi cuma tahu, tempe, bumbu-bumbu, tomat seperti itu. Dan ini serai saya taruh sini karena ini juga ada ikan asin yang tadi ya Mak, ikan julung-julung. Dan ada serai saya taruh situ aja karena nggak tahu lagi mau taruh di mana, udah pusing saya nih. Alhamdulillah food prepnya sudah selesai. Siang harinya saya dapat kiriman paket, ada pembersih jamur kaca dari RS31. Alhamdulillah paket sampai dengan cepat dan aman, tidak ada kebocoran atau tumpah-tumpah. Mungkin kalau di luar Pulau Jawa itu harus pakai jalur laut ya Mak, jadi estimasi sampainya itu mungkin akan lebih lama. Di botol kemasannya juga ada cara penggunaannya dan kegunaannya untuk apa aja.
Produk ini katanya bisa menghilangkan kotoran atau jamur kaca dan mencegah jamur kaca balik lagi. Nah, ini nih yang harus dibuktikan sendiri ya, Mak. Bener apa enggak sih? Yuk kita coba yuk. Dan sasaran target kali ini adalah cermin di kamar mandi. Nah, saya kalau bersihin cermin ini di kamar mandi ini paling susah ya, Mak, karena udah digosok-gosok kayak gimana juga. Cuman hilang buramnya aja, si jamurnya nih nggak hilang. Nah, ini mau saya coba dulu pakai produk yang tadi, yang RS31 tadi. Apakah bisa hilang nih jamur-jamur yang udah tahunan ini? Takaran untuk pembersih ini adalah 1:1, satu untuk pembersihnya dan satu untuk air. Kalau jamurnya tidak terlalu kuat bisa dicampur dengan air ya, Mak. Nah, ini mau saya bagi aja nih sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah ini akan saya tinggalkan seperti itu aja. Mau saya bersihkan yang sebelah kiri. Jadi kalau jamurnya kuat tidak perlu lagi kita tambah air. Berhubung ini tadi ada yang tumpah, jadi udahlah saya nggak usah pakai air. Saya mau coba yang langsung tanpa air. Ini kalau dari posisi saya membersihkan sih pas beberapa kali usap gitu ya, beberapa kali gosok, ini kelihatan jamurnya itu menghilang ya, Mak. Jadi kacanya lebih cepat bening gitu dibandingkan yang sebelah kanan yang tidak saya bersihkan. Itu beda banget tuh kelihatannya kalau dari sini. Karena saya nggak punya sarung tangan, jadi saya ya berhati-hati aja nih sama cairannya. Meskipun cairannya harum ya, Mak, ada aroma sabunnya juga. Tapi kalau dicium lama-lama ya kencang juga nih aromanya. Dan ini saya lap pakai lap basah. Nah tuh kan, nah kelihatan banget ya, Mak, bedanya yang sudah digosok sama yang belum. Waduh, surprise juga nih, hasilnya bagus kayak gini. Saya mau coba bersihkan yang sisanya ya, tapi saya mau coba pakai lap basah seperti yang biasa saya lakukan. Nah, ini seperti ini tampak atasnya. Jadi kelihatan ya, Mak, yang sudah dibersihkan, mana yang belum. Sisa yang kotor mau saya bersihkan dengan lap basah aja. Ini untuk perbandingan aja ya, Mak, supaya kelihatan. Biasanya saya pakai semprotan kaca biasa atau semprotan sabun. Dan ternyata kelihatan banget bedanya mana yang masih ada jamurnya dan mana yang sudah kinclong. Masya Allah, ternyata produknya sebagus ini, Mak. Link produknya bisa emak-emak cek di deskripsi. Saya lanjut lagi mau ngebersihin sisanya yang belum dibersihkan tadi ya, Mak, yang masih kotor. Ini produknya juga bisa buat ngebersihin kaca helm, kaca spion, kaca mobil, spion motor gitu ya, Mak. Ini pasti kinclong nih kan, yang paling sering berjamur biasanya di kaca-kaca seperti itu. Jendela rumah kita juga nih kalau kena semprotan disinfektan ya, itu suka ada jamurnya ya, Mak. Nah, pakai ini pasti bisa kinclong deh. Dan alhamdulillah ini cermin jadulnya bisa kinclong lagi. Aduh, saya seneng banget deh. Alhamdulillah produknya bermanfaat ya. Terima kasih ya, Mak, udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.